Baik, matur nuwun Mbak Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan untuk bisa hadir hari ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas banyak hal yang ini bisa jadi ilmu buat teman-teman yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, karena ini memang sesuatu yang secara manusiawi. Oh ya, sebentar. Suara saya masih kecilkah teman-teman yang lain? Suara saya masih kecilkah? Cek, 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 cek. Cek, suara saya masih kecilkah? Iya, Masuk. Masuk ya, sudah masuk ya. Baik, baik. Allahumma sholli ala sayyidina. Baik. Salam serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Beliau teladan buat kita semuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Kenapa kok bisa terlambat? Jadi saya perjalanan pulang dari tadi pengajiannya sama Habib Ja'far, dan dalam perjalanan pulang karena saya lapar berhenti di salah satu warung makan, hujan deras, saya tidak sadar kalau laptop saya dan buku serta peralatan elektronik saya kecemplung air. Jadi laptop itu saya letakkan di bawah, terus ternyata warungnya itu banjir dan saya tidak sadar, saya lagi enak makan. Tiba-tiba yang pelayan warungnya ngomong, "Lupa, itu tasnya." Saya kaget, Allahu Akbar, jadi tas saya itu sudah kembang, sudah kemasukan air. Ini saya tadi berusaha untuk, alhamdulillahnya laptop saya ini bisa nyala. Beberapa peralatan elektronik lain yang kecemplung tadi masih saya coba kasih hair dryer. Ya, jadi ngapunten kalau misalnya tadi agak terlambat ya, ini buku saya sudah basah kuyup, ini enggak karu-karuan karena tadi saya mbak buku ini juga, dan kehujanan bukan kehujanan, kecemplung lebih tepatnya. Tas saya tadi itu kecemplung dan saya tidak sadar kalau tas saya kecemplung. Ya, semoga saja enggak kejadian ke teman-teman semuanya di alat elektroniknya kecemplung. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita belajar sebuah pelajaran yang memang bisa jadi pelajaran ini sensitif, bisa jadi beberapa orang mungkin agak risih ketika bahas beginian, tapi ini sesuatu yang penting karena kita semua apalagi yang sudah menikah itu akan mengalami hal yang seperti ini, yang sering kita sebut dengan istilah jima, hubungan suami istri. Maaf kalau bahasa kurang sopan, atau hubungan seksual antara suami dan istri. Kita harus paham betul bahwa seperti topik, seperti tema itu dikatakan bahwa jima tidak hanya sekedar nafsu, karena kalau jenengan tahu bahwa yang namanya jima itu khususnya bagi yang sudah menikah itu paham bahwa di sana secara psikologi itu tidak hanya nyuwun sewu, tidak hanya proses melampiaskan nafsu, proses pemuasan nafsu, tapi ketika hubungan itu hubungan yang halal, hubungan antara suami istri gitu, itu jima itu ternyata juga proses pelepasan emosi. Artinya ada emosi antara suami dan istri yang akhirnya jadi satu. Nyun sewu kalau bahasa sekarang sopan, itu sebabnya orang-orang terdahulu, orang bapak-bapak kita, mbak-mbak kita itu kan bilang begini, wis tala rabio ae. Mas yo awalnya kan gak seneng, suwi-suwi lah seneng. Maaf kalau kalimat saya kurang sopan, sudah nikah aja. Meskipun awalnya Anda tidak cinta, Anda lama akan jadi cinta ketika berumah tangga. Kenapa? Nyun sewu, salah satunya cinta itu terbentuk karena jima. Ingat ya, ini kalau kita bicara sesuatu yang halal. Nyun sewu, kita bicara sesuatu yang halal. Saya tidak bicara tentang perzinahan, bukan. Saya bicara tentang jima, sesuatu yang halal dari akad nikah yang sah, sehingga ketika melakukan jima itu tidak hanya proses melampiaskan nafsu, tapi juga bicara tentang proses proses penggabungan dua emosi antara laki-laki dan perempuan. Nah, secara umum itu kita tadi bicara tentang kulitnya saja. Nah, kita akan mulai bicara tentang bagaimana secara syariat jima itu, apa yang diperbolehkan, dan ketika terjadi jima konsekuensinya apa yang terjadi, ketika itu tidak sah apa yang terjadi, dalam artian itu jima yang haram misalnya. Nanti jangan akan tahu jima itu ada dua. Yang pertama jima yang secara syar'i itu diperbolehkan tapi haram. Saya ulangi, secara syar'i itu sesuai dengan syariat tapi haram. Ada yang satunya lagi jima yang tidak sesuai dengan syariat, jelas haram ya. Kalau dalam bahasa fikih namanya masyru'. Jadi jima ini jima yang masyru', istilahnya
masruh itu memang sesuai syariat, tapi hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Yang satunya lagi ada jima yang tidak masruh, ghairu masruh gitu kan. Yang ini tidak memang tidak sesuai dengan syariat, jelas hukumnya haram. Nah, nanti kita akan mulai bicara itu ya, teman-teman. Baik, semoga ini teman-teman yang dirahmati Allah, bagi yang teman-teman belum menikah, ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Dan ini sekali lagi teman-teman ya, yang kita bahas itu 100% bahasan tentang fikih. 100% bahasan tentang fikih, sehingga kalau jenengan mau belajar tentang Nyun Sewu, karena ada kitab tersendiri yang menjelaskan tentang Nyun Sewu, bukan fikihnya, tapi tata cara berjima. Ingat ya, bukan fikihnya, tapi ya apa ya, ilmu orangnya orang dewasa lah ya, orang nyebutnya begitu. Kalau dalam bahasa Nyun Sewu, Nyun Sewu. Kalau teman-teman Hindu nyebutnya Kama Sutra. Kalau teman-teman Hindu nyebutnya Kama Sutra. Nih, di kita itu ada kitabnya Fathul Izar atau Qurratul Uyun. Dengan bisa cari itu, terjemah Indonesianya sudah ada. Ya, terjemah Indonesia. Dengan bisa cari di apa Shopee, Tokopedia itu sudah ada apa Fathul Izar atau Qurratul Uyun gitu. Itu sebuah kitab yang menjelaskan tentang Nyun Sewu, tata cara jima, bukan bahas tentang fikih seperti yang kita bahas. Itu bahasan tentang kalau dalam bahasa Nyun Sewu, Nyun Sewu. Kalau dalam agama Hindu itu disebut kitab Kama Sutra. Gitu. Di Islam juga ada. Dan itu memang tidak dipublis dalam artian tidak dijelaskan secara umum karena memang yaitu apa namanya untuk orang-orang yang sudah menikah, atau yang akan menikah. Monggo jenengan nanti bisa cari sendiri, sudah ada terjemahan Indonesianya, judulnya Fathul Izar sama Qurratul Uyun. Ada satu lagi Ukudul Ujen, itu sedikit saya bahas tentang jimatnya, sedikit lebih banyak membahas tentang apa permasalahan rumah tangga. Itu 90% itu isinya tentang permasalahan rumah tangga. Yang nulis Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama besar di Indonesia, gurunya Hadratus Syekh Hashim As'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu nulis buku berjudul Ukudul Lujen, termasuk kisah tentang Umar bin Khattab dibentak sama istrinya terus diem aja. Nah, ada di kitab itu Ukudul Lujen. Dan apa istilahnya alhamdulillahnya kitab-kitab ini sudah ada berbahasa Indonesia. Nggak usah beli, di Android ada. Di Android ada, saya pernah ngecek Android sama Apple Store tuh ada, nggih. Jadi Ukudul Lujen itu tentang rumah tangga, lebih banyak ke urusan rumah tangganya. Ya ada jimaknya cuman urusan mungkin 5 atau 10% ya kalau di situ Ukudul Lujen. Kalau di kitab yang tadi Fathul Izar sama Qurratul Uyun itu ada di, saya pernah ngecek di Android sama, saya nggak tahu ya Apple Store. Tapi kalau Android ada, biasanya Apple Store juga ada gitu. Sudah terjemah Indonesia, dengan download aja nanti insya Allah ada di situ. Nah, hari ini kita tidak membahas itu, hari ini kita cuma bicara tentang secara fikih jima itu seperti apa, yang diperbolehkan seperti apa, yang tidak diperbolehkan seperti apa. Karena nanti kita tahu, oh ternyata ini tidak boleh ya, atau oh ternyata ini boleh. Baik, nah sekarang kita akan mulai dari sesuatu yang paling sederhana. Apa hukumnya jima? Hukum dasarnya jima itu mubah. Sama seperti hukum dasarnya apa namanya nikah itu sunnah. Jadi selalu ada hukum dasar. Baru nanti ketika kondisinya berubah, apa hukum dasarnya berubah gitu, kayak kita bicara nikah itu hukum asalnya sunnah, bisa berubah menjadi wajib ketika baik itu laki-laki atau perempuan sudah tidak mampu menahan nafsunya dan secara ekonomi maksudnya sudah cukup ya, nggak harus kaya tapi dia bisa menafkahi seorang wanita, nah itu jadi wajib, nikah jadi wajib. Yang awalnya sunnah itu jadi wajib. Atau ketika seorang laki-laki apa istilahnya dia pengen nikah tapi nyun sewu secara ekonomi dia belum bekerja, belum bisa menafkahi seorang wanita, nah itu hukumnya jadi makruh. Jadi hukum dasarnya sunnah tapi bisa berubah sesuai dengan kondisi. Nah sama jima itu hukum dasarnya, hukum asalnya itu mubah. Mubah artinya ketika seseorang itu sudah melakukan akad nikah, maka itu menjadi mubah, jima itu menjadi mubah. Nah, tapi bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi makruh, dan sebagainya. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu, kapan jima itu bisa apa namanya berubah hukumnya. Kalau nanti saya bilang ya, asal dasar hukumnya adalah mubah. Jadi ketika seorang suami istri melakukan jima, itu hukum dasarnya mubah. Lalu bisa berhukum sunnah, apa Ustadz? Jima itu berhukum sunnah. Ketika nyun sewu, ketika melakukan jima dengan suami atau istri itu diniatkan sebagai ibadah, maka itu berniat sunnah. Jenengan ngomong malam Jumat ya itu, ketika jenengan ngomong malam Jumat terus itu memang diniatkan ibadah. Itu berhukum sunnah. Itu berpahala. Jenengan kalau cek banyak hadis itu ya, orang yang hubungan suami istri itu kan pahalanya seperti membunuh nyun sewu, seperti membunuh seorang kafir. Meskipun saya dapati hadis ini doif katanya, tapi itu hadis-hadis itu ada. Oke, jadi sekali lagi
kalau dengan niatkan dalam rangka jima itu untuk urusan apa lillahi ta'ala, untuk ibadah, maka itu jadi apa bernilai ibadah. Jima itu urusannya ibadah. Ada yang bilang, loh Pak Ustadz ini kan nyun sewu, ini kan maaf kalau orang sopan, ini kok urusan enak-enak, oh enak-enak kok dianggap ibadah. Mungkin begitu ada yang bilang gitu. Pak Ustadz ini kan urusan nafsu, urusan syahwat, kok diambil ibadah. Loh tunggu dulu teman-teman. Kan dulu para sahabat tuh ada yang tanya begini sama Rasulullah, ya Rasul, ini kok oleh pahala itu piye? Ada yang tanya, loh kayak begini loh kok bisa dapat pahala itu kok bisa? Oh ini maaf, ini loh urusan enak-enak kalau bahasa kita, kok bisa dapat pahala? Begitu. Lalu kanjeng Nabi bilang, wahai sahabat, ketika engkau nyun sewu, ketika engkau melampiaskan syahwatmu kepada seorang wanita yang bukan istri sahmu, apa hukumnya? Haram ya Rasul, kena dosa enggak? Kena dosa. Nah kalau begitu kebalikannya, kalau engkau melampiaskan syahwatmu kepada seorang wanita yang sah, itu istri, tidak akan dapat pahala. Jadi sekali lagi ya teman-teman, hukum asalnya jima itu mubah atau halal, baru yang kedua berubah menjadi sunnah jika jenengan meniatkan untuk ibadah. Lalu yang ketiga teman-teman, apa hukum sunnah, hukum jima yang ketiga itu bisa berubah menjadi wajib. Kapan itu? Nyun sewu nggih, kayak kasusnya Rasulullah yang cerita tadi. Jadi ada seorang laki-laki, itu benar kejadiannya, ada seorang laki-laki ketika melihat seorang wanita, terus mohon maaf, ketika melihat seorang wanita langsung nafsu syahwatnya naik. Gitu syahwatnya naik atau nyun sewu, mohon maaf. Wanita ini mungkin pakaiannya belum sempurna, terlalu seksi, sehingga si laki-laki langsung nafsunya naik. Nah, ketika nafsunya naik itu, nah itu jima berhukum wajib. Maksudnya wajib itu ndang mulai ndang temoni bojone supaya itu tadi yun sewu tidak terjadi maksiat. Itu jadi hukumnya jadi wajib. Ya bayangkan ya, Ustaz pahalanya lebih gede mana yang sunnah sama wajib? Yuk gede yang wajib. Di mana-mana pahala itu besar yang wajib karena menghindari maksiat. Oke, bayangkan bahwa itu urusan jima yang awalnya hukumnya mubah, bisa berubah jadi sunnah, bisa berubah jadi wajib, tergantung kondisinya. Yaitu karena dulu seorang sahabat ada yang pernah seperti itu. Lalu Ustaz, apa hukum jima selanjutnya Ustaz selain yang itu Ustaz? Apa itu? Jima berhukum haram. Apa Ustaz? Nah ini saya jelaskan tadi ya. Ada jima yang masyru', ada jima ghairu masyru'. Masyru' itu apa Ustaz? Masyru' itu jima ini disyariatkan tapi tetap haram. Apa itu Ustadz? Yang pertama, jima pada saat istrinya haid. Nah itu kan dia kan sah, maksudnya dia istri kita. Secara syariat boleh dijimai, tapi karena dia lagi haid, haram hukumnya. Jadi ini namanya jima yang masyru', jima sesuai syariat, tapi haram. Kenapa? Karena istri dalam kondisi haid. Gitu nggih. Atau dalam keadaan nifas, ya. Atau dalam keadaan puasa Ramadan. Nah itu kan jadi meskipun dia istri kita, tapi karena kondisi seperti itu haram untuk jima. Itu namanya jima yang masyru' tapi berhukum haram. Ada jima yang tidak masyru' atau ghairu masyru' dan tetap haram karena tidak sesuai syariat. Apa itu? Zina. Ya, itu kan tidak sesuai syariat, itu tetap haram. Liwat. Ustadz, liwat itu apa? Liwat itu bentuk L-I-W-A-T, bukan liwat itu L-I-W-A-T-H. Liwat itu artinya nyun sewu, hubungan sesama jenis, jima sesama jenis. Ya, nyun sewu, maaf kalau kurang sopan. Itu namanya liwat. Ya, nah itu jima yang tidak sesuai dengan syariat dan jelas hukumnya haram. Itu semua ulama sepakat haram kalau begitu. Nah, baru sekarang kita akan mulai membicarakan, Ustadz, apa saja adabnya orang jima. Bentar. Akhirnya tadi nggak jadi makan, Mas. Akhirnya siang nggak mau keluar. Sama di atas nggak keluar. Bangun ya jam berapa? Ya, baik. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, sampai mana tadi? Oh ya, adab. Ustadz, kalau gitu adabnya bagaimana Ustadz jima hubungan suami istri itu? Adab yang pertama disunnahkan membaca Bismillah. Ini semua ulama dari 4 mazhab sepakat ketika sebelum hubungan suami istri itu sunnah membaca Bismillah. Nyun sewu nggih, jangan sampai kelupaan baca Bismillah karena apa yang sudah nikah ini nggih. Jangan karena Anda sudah terburu-buru terus tidak baca. Meskipun tidak wajib, tapi ini jadi sunnah. Baca Bismillah itu jadi sunnah. Ya, supaya apa? Nah ini Masya Allah ini dijelaskan oleh kata Rasulullah dalam hadisnya itu seandainya salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, ucapkanlah dengan nama Allah, maksudnya Bismillah itu. Dan jauhkan ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah kami dari apa yang Engkau berikan kepada kami ketika ketika jima itu nanti berubah menghasilkan anak, maka jadilah anak itu yang dijauhkan dari setan. Jadi
Makanya disuruh disunahkan baca bismillah karena itu. Nyun sewu ya, saya minta maaf Pak kurang sopan. Karena eh, dalam jima itu apa ya? Setan itu sok melu-melu. Ya, setan itu melu-melu. Yo, nyun sewu. Maaf, maaf, maaf. Setan itu bisa memperhatikan dan sebagainya. Makanya kita disuruh baca bismillah. Supaya ku ngali kabeh. Setan itu ngali kabeh gara-gara bacaan bismillah itu tadi. Yaitu nggih, jadi apa adabnya yang pertama ketika mau hubungan suami istri jangan lupa baca bismillah, baca bismillah dulu. Baik, Ustadz banter pelan sembarang wis yo. Bismillah banter pelan tapi lebih baik nyuwun saya lebih baik ini pelan. Karena apa? Nanti ada lanjutannya. Kenapa kok lebih baik pelan? Ya nanti. Yang penting baca bismillah dulu. Terus yang kedua, Ustadz, apalagi adabnya jima selain baca bismillah, nomor dua adalah menghadap kiblat. Di kitab ini dijelaskan menghadap kiblat itu secara teks hadisnya tidak ada. Maksudnya tidak menghadap mana ya, dilarangkan untuk menghadap tidak menghadap kiblat ya. Larangan untuk menghadap kiblat maksudnya disuruh tidak boleh menghadap kiblat. Secara teks hadisnya tidak ada. Ayatnya pun tidak ada. Tapi kenapa para ulama empat mazhab sepakat bahwa ketika hubungan suami istri itu tidak boleh menghadap kiblat, ya maksudnya makruh ya, lebih baik itu tidak menghadap kiblat. Kenapa? Karena pakai kias. Kias itu artinya analogi. Pakai kias hukum buang air besar. Buang air besar itu kan makruh menghadap kiblat. Makruh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kan begitu. Makanya disuruh apa ya posisinya itu apa istilahnya utara atau selatan. Begitu nggih. Ada Pak Ustadz nyun sewu itu tapi tempat tidur saya kasur saya hadapnya ke barat sama timur. Ya terserah jenengan ya apa carane usahakan tidak menghadap timur atau barat kan itu kan apa membelakangi atau menghadap langsung ke kiblat. Ingat ya, ini tidak sampai haram, cuman makruh. Jadi artinya kalau jenengan menghadap kiblat sekalipun tidak sampai dosa. Cuman makruh gitu aja. Lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ketika hubungan suami istri itu tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Begitu nggih, nyun saya maaf kalau bahasa kurang sopan. Nah, urusan jiwa ini kadang ngomong lali. Apa yang syar'i itu jadi hilang. Makanya perlu diperjelas mulai sekarang supaya jenengan nyun sewu, jenengan nanti misalnya yang sudah menikah itu melakukan jima ngerti oh alah ini sunahnya begitu ataupun yang belum nikah wis ero ilmu nih oh begini toh yang boleh dan tidak boleh. Oke ya, jadi yang pertama sunnahnya baca bismillah disuruh nggak saya wajib ya disunahkan baca bismillah. Yang kedua tidak menghadap kiblat. Lalu yang ketiga teman-teman apa namanya dimulai dengan mula abah itu dari bahasa Arab yal abu laiban ya bermain-main apa maksudnya bermain-main apa Ustaz kalau apa dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya bercumbu apa ya bahasa enak saya enggak enak ini ngomongnya melakukan aktivitas sehingga suami atau istrinya nyun sewu maaf kalau orang sopan saya minta maaf kalau orang sopan sehingga suami atau istrinya terangsang saya minta maaf kalau orang sopan bahasa saya nggih yal abu itu atau mula aba ya maaf yal abu itu dalam bahasa Arab artinya bermain tapi mula aba itu artinya itu tadi melakukan sebuah aktivitas sehingga si istri maksudnya pasangan kita baik istri atau suami itu nyun sewu terangsang jadi itu sunnahnya seperti itu tidak langsung jima jadi sunnahnya itu tidak langsung jima tapi melakukan aktivitas supaya istri atau suaminya terangsang nyun sewu kalau bahasa saya kurang sopan istilah anak zaman sekarang nyebutnya foreplay saya dikasih tahu teman pusat itu namanya foreplay oh yo kan ya jadi kayak gitu itu sunnah teman-teman ya bayangkan Islam itu tidak melulu tentang apa ya tidak hanya melihat dari satu sisi yang apa namanya urusan sholat zakat puasa enggak dalam urusan begini tuh Islam itu ngatur dan aturannya itu ada yang memang dalam tanda petik saklek ada yang aturan kayak begini tuh dibebaskan nanti kita tahu ya maksud saya itu dibebaskan nanti jadi dalam urusan jima sekalipun ada yang dalam tanda petik kalimatnya itu dibebaskan oke ya jadi poin yang ke berapa tadi poin yang ketiga tadi melakukan mula'abah. Apa itu mula'abah? Mula'abah itu melakukan aktivitas, kalau bahasa Indonesia berjumbu atau foreplay. Jadi nyun saya maaf sekali lagi kalau kurang sopan. Ya, maaf sekali lagi kalau kurang sopan artinya apa istilahnya melakukan aktivitas supaya si suami atau si istri terangsang. Nah, itu sunnah. Oke, itu yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Lalu yang keempat apa Ustadz? Yang keempat di sini disebutkan hadisnya Rasulullah itu yang keempat nyun sewu kalau kurang sopan tidak selesai sendirian.
Pak Ustadz maksudnya tidak selesai sendiri itu apa? Bahwa Yun Sewu, baik suami dan istri disunahkan untuk selesai. Maksudnya selesai itu sama-sama merasa puas. Saya minta maaf kalau bahasa saya kurang sopan, sekali lagi saya minta maaf. Artinya disunahkan itu dua-duanya mencapai klimaks. Nyun sewu, sekali lagi saya minta maaf kalau kurang sopan. Baik misalnya si laki-laki duluan yang sudah selesai, maka si laki-laki melanjutkan supaya istrinya selesai. Karena nyun sewu, ini katanya ya, katanya teman-teman kedokteran, katanya teman-teman psikologi, katanya, ya, saya tidak paham urusan beginian. Katanya itu laki-laki lebih cepat selesainya daripada perempuan. Makanya habis di sini tuh banyak omong tentang laki-laki. Jadi ketika seorang laki-laki selesai, jangan langsung ditinggal, apalagi ditinggal tidur. Ya, tapi bantuin istrinya juga sampai selesai. Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Kalau misalnya ada kejadian yang istrinya selesai dulu, suaminya belum, wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi di sini dijelaskan jangan selesai sendiri. Sunnahnya itu si laki-laki membantu istrinya sampai selesai. Begitu juga sebaliknya, si istri kalau misalnya selesai duluan, membantu suaminya untuk selesai. Saya minta maaf kalau misalnya ada di antara jenengan yang belum menikah terus tidak paham apa yang saya sampaikan. Jenengan nanti tanya ya ke temannya yang sudah menikah. Maksudnya selesai itu apa? Gitu, saya nggak bisa menjelaskan ini. Pokoknya begitu ya, selesai itu begitu. Ketika nyun sewu terjadi proses yang namanya klimaks. Jadi ternyata teman-teman itu disunahkan loh. Si suami itu nggak langsung nyun sewu ya. Ketika hubungan suami istri nggak langsung tidur, enggak. Dipastikan dulu istrinya juga selesai. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya si istri dulu yang selesai, berarti bantuin suaminya supaya selesai dengan berbagai macam cara. Itu jangan bisa pelajari sendiri di kitab-kitab yang saya sebutkan tadi ya. Fathul Izar, Qurratul Uyun, kalau apa Ukulul Janti nggak seberapa sih, ini banyak tentang problematika mati ya ini loh. Fathul Izar sama Qurratul Uyun. Jangan ketika itu dalam bahasa Indonesia di Google muncul Google Stop di Play Store itu muncul nanti sudah terjemahan Indonesia. Jadi ingat ya, yang sudah menikah atau akan menikah yang baca beginian. Kalau masih jauh jangan ya, bahaya buat jenengan. Baik. Terus yang kelima Ustadz, nah ini yang kelima itu disunahkan memakai penutup. Jadi ketika hubungan suami istri disunahkan maksudnya penutup itu pakai selimut ya teman-teman. Nah begini, kenapa kalimatnya cuma sunnah, tidak sampai wajib? Begini, saya tunjukkan hadisnya. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah itu bilang gini, bila salah seorang di antara kalian mendatangi istri, maka gunakan penutup, jangan sampai telanjang. Jadi Jadi hadisnya di sini dalam riwayat Ibnu Majah itu Rasulullah bilang gawe penutup. Nek kalau mau hubungan suami istri itu pakai penutup. Nah, para ulama mazhab yang lain, jadi ini cuma satu mazhab doang yang ngomong haram, maksudnya kalau nggak pakai penutup itu haram. Tapi para ulama yang lain mengatakan, oh enggak, hadis ini doif, enggak bisa dipakai. Itu sebabnya akhirnya jumhur ulama ngomong, enggak pakai penutup itu hukumnya cuma makruh, enggak sampai haram. Karena ini hadis itu doif, enggak sampai apa derajatnya itu doif, enggak sampai hasan, apalagi sahih ya, enggak bisa dipakai karena kan kita bicara tentang hukum. Hukum itu enggak boleh pakai hadis doif. Kecuali kalau bicara tentang fadilah, keutamaan boleh pakai hadis doif. Dan ini bicara tentang hukum, enggak boleh pakai hadis doif. Nah, itu kata tiga mazhab yang lain, jumhur ya, jumhur ulama, mayoritas ulama ngomong bahwa pakai penutup itu cuman apa ya, sunnah doang, enggak sampai diwajibkan harus pakai penutup. Selimut maksudnya, selimut. Ustadz terus apalagi Ustadz adabnya? Adabnya di sini disebutkan nyun sewu tidak banyak bicara dan tidak bersuara. Maksudnya tidak bersuara itu tidak menimbulkan kegaduhan. Semua 3-4 mazhab itu sepakat ketika hubungan suami istri itu lebih baik tidak menimbulkan banyak suara atau tidak bicara. Ya hubungan suami istri saja, maksudnya gini nih. Nyun sewu kalau kalimat saya kurang sopan. Kalau perlu kamarnya jenengan tuh redam suara ya, dek kowe kajen jerit gak sing krungu coba. Karena kalau misalnya tetangga itu sampai dengar itu hukumnya makruh. Jelas itu jelaskan makruh. Kalau tetangga sampai dengar itu makruh. Yo makruh yo isin gitu kan yo. Nah bilang dalik yo isin di karo-karoan apa mantan anyar ya. Makanya nyun sewu kalau seperti itu tuh pastikan nggak kedengeran. Oke. Ustadz gimana cara nggak kedengeran? Embo ya apa caramu pokoknya gak kerungu ya. Dibungkem tak ya sembuh. Nah bilang dalik ya. Ustadz ini nemen ya biar jenengan tahu lah wis wis paham ini ya. Artinya bahwa apa ya supaya nyun sewu tidak menimbulkan kehebohan dengan tetangga kanan dan kiri. Makanya apa disunahkan untuk tidak bicara atau apa itu tadi menimbulkan suara. Jadi saya minta maaf kalau bahasa saya kurang sopan. Yang jenengan dengar cerita-cerita ya yang apa nyun sewu di maaf di film-film atau yang jorok-jorok itu suaranya sampai keras, itu tidak boleh.
Karena itu kedengeran, oh tidak boleh, itu makruh hukumnya. Gitu ya. Terus apalagi apa namanya adabnya apa, jima. Yang ketujuh adabnya itu apa? Nyun sewu mencuci alat reproduksi, mencuci nyun sewu alat kelamin ketika akan melakukan hubungan jima lagi. Saya ulangi ya, sunnahnya itu ketika misalnya nyun sewu habis jima, terus mau jima lagi, sunnahnya itu dicuci dulu, dibersihin dulu. Bahkan kanjeng Nabi itu malah mensunahkan bukan cuma dicuci, mandi besar. Tapi mandi besar ya, habis mandi besar terus melakukan jima lagi. Mungkin Pak Ustadz kesuwen selaka demen ya, minimal dicuci. Dicuci tok nyunsel baru nyunsel, mohon maaf, baru melakukan jima lagi. Kalaupun tidak dilakukan Ustadz, ya tidak apa-apa, ini sunnah kok. Dari mana Ustadz hadisnya? Ini yang pertama. Apa Rasulullah SAW dalam hadisnya Abu Dawud pernah menggilir, maksud menggilir itu bergantian antara istri beliau pada satu hari dari rumahnya istri yang ini lalu Rasulullah ke istri yang lain. Apa para sahabat bertanya, ya Rasul kenapa kok gak mandi satu kali aja? Kata Rasulullah, yang mandi lebih banyak seperti ini lebih suci dan lebih bersih. Jadi Rasulullah itu ketika berhubungan dengan istrinya dalam satu hari, jadi habis dari rumah ini ke rumah ini, itu malah mandi besar berulang-ulang. Ya, itu contoh sunnah dalam artian di sini Pak jenengan membersihkan saja, membersihkan nyuwun sewu alat kelamin setelah hubungan suami istri. Kalau misalnya mau mengulang kembali, itu saja sudah sunnah, itu sudah pahala sunnah. Ya begitu, saya tidak tahu ini bahasan seperti ini yang belum nikah gimana doanya. Tapi semoga ini jadi ilmu ya teman-teman yang belum nikah, cok maksudnya apa ya sembuh gitu kan ya, salah dewe kak rapi-rapi kita ya. Baik, yuk sampai di mana? Nah ini saya kok apal lagi hadis ini mesti kok apal lagi. Mesti apal ini apa itu adab atau sunnahnya jima dilakukan malam Jumat. Nah ini usah apal malam Jumat ya. Kita baca hadisnya. Siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Bayangkan yang meriwayatkan dua ulama besar siapa itu Bukhari dan Muslim. Di sini sahih teman-teman. Yang nyun saya kadang sama orang-orang Indonesia itu kayak dulinan malam Jumat gitu ya. Hadisnya benar tapi guyonannya itu ya tidak baik, tidak sopan ya. Seakan-akan malam Jumat itu isinya ibadah cuma gitu doang. Padahal malam Jumat itu bisa yasinan, bisa baca kahfi, ya, bisa baca sholawat, bisa sedekah, ya, bisa sholat malam banyak. Cuman gara kalimatnya orang-orang itu malam Jumat dikira cuma itu. Oke. Nah dari hadis ini para ulama terbagi menjadi dua. Pendapat ulama yang pertama bilang hadis ini itu cerita tentang jima. Jadi ketika seseorang itu melakukan jima terus dia mandi besar, dia dapat pahala ini. Ini pendapat yang kedua. Saya masih ingat siapa yang kemarin cerita tuh. Gus Bahas ingat saya. Ketika seorang melakukan jima, si laki-laki dapat pahala satu, si perempuan dapat pahala dua. Kenapa? Karena si laki-laki ya dia. Lalu oh ya baik. Si laki-laki dapat pahala satu karena Yun Sewu dia sudah melakukan kewajibannya yaitu tadi ya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, gitu, melampiaskan syahwatnya ke tempat yang halal. Kalau si perempuan dapat pahala dua, yang pertama itu tadi dia telah membuat suami telah melayani kewajibannya sebagai seorang istri, itu pahala pertama. Pahala kedua, ketika seorang istri dapat pahala menjadi akibat suami mandi besar. Kenapa? Karena dari hadis ini seorang laki-laki yang ketika mandi besar itu tadi ya berangkat sholat Jumat dia dapat pahala seperti orang kurban unta. Nah, ketika seorang istri membuat suaminya mandi besar, dia dapat pahala dua itu tadi. Satu, dia dapat pahala melayani suami. Dua, dia dapat pahala membuat suami mandi besar di hari Jumat. Nah, ini maka jangan tahu ya, pahalanya lebih besar kepada seorang wanita. Jadi jangan sekarang tahu banyak sekali sekarang hal-hal yang kalau dilakukan oleh seorang wanita itu pahalanya lebih gede daripada laki-laki. Ya salah satunya barusan kayak gini. Salah satunya barusan kayak gini. Kami para laki-laki ketika bekerja itu kan hukumnya wajib, kami dapat pahala. Tapi ketika nyun sewu, si laki-lakinya maaf ya, misalnya kecelakaan terus cacat, nyun sewu ini nyun sewu. Atau karena hal-hal tertentu akhirnya si suami tidak bisa bekerja, terus akhirnya si wanita yang bekerja itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena itu bukan kewajiban si wanita. Yang wajib itu laki-laki. Untuk bekerja itu laki-laki. Bahkan nyun sewu, ketika si laki-laki cacat sekalipun itu wajibnya tetap di laki-laki. Tapi kan kalau diem aja kan nggak bisa ternafkahi keluarga ini. Akhirnya si wanita bekerjanya itu pahalanya lebih gede. Kenapa? Karena itu bukan kewajiban si wanita, tapi dia mengikhlaskan dirinya untuk bekerja menanggung nafkah keluarga.
Maka sekali lagi teman-teman, saya bilang apa? Wanita itu peluang untuk berpahalanya lebih banyak daripada laki-laki. Tapi juga berpeluang untuk berbuat dosanya lebih banyak daripada laki-laki juga. Oke. Makanya hati-hati. Peluang untuk masuk surganya lebih banyak, peluang untuk masuk nerakanya juga lebih banyak. Oke, makanya hati-hati. Nah, balik. Jadi itu ya teman-teman, tentang sunnahnya jima. Saya ulang dari awal, apa saja sunnahnya jima? Nomor satu, baca bismillah. Nomor dua, tidak menghadap atau tidak membalikkan badan, maksudnya membelakangi kiblat. Nomor tiga, apa yang dilakukan? Diawali dengan mula'abah atau nyun sewu, percumbuan. Kalau bahasanya orang anak muda zaman sekarang, diawali dengan foreplay. Ingat, itu sunnah. Terus tidak selesai sendirian. Nomor empat, tidak selesai sendirian, artinya nyun sewu tidak mengalami klimaks sendiri. Jadi si laki-laki dan si perempuan sama-sama mengalami klimaks. Mau itu bersamaan, mau itu tidak bareng-bareng, pokoknya dalam sekali jima itu dua-duanya mengalami klimaks. Sunnahnya begitu. Terus memakai penutup, ingat ya, tidak sampai haram. Maksudnya tidak sampai diwajibkan, cuman disunahkan pakai penutup. Lalu yang keenam, tidak banyak bicara, tidak bersuara supaya tidak menimbulkan kegaduhan pada tetangga. Yang tujuh terakhir, yang saya mencuci alat kemaluan kalau misalnya akan mengulang kembali, atau bahkan mandi besar, itu lebih bagus lagi karena dicontohkan oleh Rasulullah. Baru yang terakhir, yang kedelapan, dilakukan di saat malam Jumat. Pak Ustadz, kenapa kok malam Jumat? Nah, misalnya Jumat pagi, yo enggak apa-apa. Habis ini kenapa kok malam Jumat gitu ya? Karena memang kan pagi dianggap laki-laki itu bekerja. Karena dianggap laki-laki bekerja, akhirnya di sini bicara tentang malam Jumat. Pak Ustadz, kalau nggak malam Jumat, ya apa? Maksudnya nggak malam Jumat tuh Jumat paginya, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya suami Anda nggak bekerja, ya nggak apa-apa. Atau Jumat pagi, maaf kalau orang sopan, saya minta maaf kalau orang sopan. Kalaupun sebelum berangkat kerja, ya nggak apa-apa. Pahalanya masih sama seperti malam Jumat. Karena masih terhitung hari Jumat. Makanya laki-laki ketika mandi besar itu, ketika setelah hubungan suami istri malam Jumat atau Jumat pagi, itu pastikan ketika Anda mandi besar tuh, ya itu tadi, pastikan Anda niat mandi besar supaya dapat ridhonya Allah, supaya mengikuti sunnah Nabi yang ada di hadis tadi, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu. Itu nanti pahalanya penuh, itu laki-laki dapat penuh, si perempuan dapat pahala penuh 2 kali lagi. Pahala melayani istrinya, suaminya, sama pahala membuat suaminya mandi besar. Oke ya. Lalu, Ustaz, apa saja larangan yang tidak boleh dalam jima? Itu penting teman-teman. Larangannya yang benar-benar haram, nggak boleh ini. Sehingga kita jangan sampai melakukan ini supaya jima kita nggak jadi dosa. Apa itu Ustaz larangan jima? Larangan jima yang pertama, satu, haid. Ya, kata tadi sudah bahas ya. Ini larangan jima yang syar'i. Maksudnya sebenarnya wanita ini sah untuk dijimai, tapi karena dia lagi haid nggak boleh. Ya, di surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Baqarah 100, surat Al-Baqarah 222 itu cerita tentang banyak jima. Nanti kita akan cek itu banyak cerita tentang jima. Apa saja yang diharamkan itu ada di Al-Baqarah 222. Salah satunya kalimatnya menyebutkan sesungguhnya haid itu kotoran, maka kamu tidak boleh mendekatinya. Ya, bayangkan Islam itu nyebutnya begitu kotoran karena memang Yun Sewu kalau maaf secara ilmu kesehatan kan darah wanita ketika haid itu kan jadi kotoran, jadi suatu penyakit kan berbahaya itu. Makanya tidak boleh. Itu larangannya. Terus bentar, ini hukumannya sudah. Oh, belum hukumannya di belakang ya. Jadi masih ini dulu. Jadi ketika haid tidak boleh disentuh istrinya. Nah, Pak Ustadz, kalau begitu maaf ya, maaf. Pak Ustadz, tapi kami laki-laki kan normal Pak Ustadz. Ketika istrinya haid, tapi kan tetap aja kami punya nafsu ya harus terlampiaskan ya. Ingat ya, saya jawab yang benar ini ya. Saya bukan jawab tidak benar. Gitu. Aku tidak jawab tidak benar, ngomong ya sudah, nikah mana ya, bojo papat gitu ya. Saya tidak jawab gitu ya. Saya bisa ditempelin istri saya begitu kalau jawab begituan. Meskipun boleh ya, meskipun boleh ya. Saya tidak jawabnya begitu. Maksudnya ketika Pak Ustadz saya nafsu istri saya dalam keadaan haid, tapi saya bernafsu Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan? Nah, ini sudah dijawab oleh para ulama 4 mazhab. Mereka menyebutkan bahwa boleh melakukan boleh melakukan percumbuan yang tadi itu mula'abah itu tadi sebatas di lain antara apa ini udel itu bahasa Indonesianya apa ya, pusar ya. Jadi boleh melakukan mula'abah, boleh melakukan percumbuan
Batasnya mulai pusar sama lutut itu tidak boleh. Pokoknya selain pusar dan lutut tidak boleh. Oke, jadi sorry kalimat saya salah malah. Maksudnya yang tidak boleh itu seantara pusar dan lutut, maaf kalimat saya. Jadi ketika melakukan perjumpaan dan istrinya sedang haid, tidak boleh menyentuh yang itu wilayah antara apa namanya perut sampai lutut karena khawatir itu nanti jadi kesentuh. Jadi Yunus Ustaz, berarti kalau istri kita lagi haid terus kita melakukan apa ya? Kita melakukan maaf, kita melakukan perjumpaan di lain itu di wilayah ke atas atau lutut ke bawah boleh, boleh. Jadi para ulama menjelaskan di situ. Oke, saya ulangi lagi, ya. Jadi satu, ketika istri haid itu tidak boleh dalam artian tidak boleh dijumbu, tidak boleh disentuh, kecuali itu tadi ya, tidak boleh apa, tidak boleh hubungan suami istri, boleh dijumbui kecuali itu tadi antara pusar dan lutut itu tidak boleh, haram tidak boleh. Nah, wilayah selain itu monggo. Nah, saya wis rabi mesti paham maksudnya. Sing durung rabi maksudnya apa? Ya monggo ya, engko pahaman dhewe. Pokoknya intinya di antara perut sampai lutut itu tidak boleh diutik-utik. Kalau pas lagi haid wanita. Oke. Terus apalagi masih haid ya, masih haid ya, masih haid. Jadi haramnya itu bukan hanya sekedar haid, tapi ketika haid dan belum mandi besar, jadi wis mari ya haid, terus durung mandi besar itu juga haram, tidak boleh. Jadi nunggu si wanita mandi besar dulu. Maka saya minta maaf sekali Mbak, ibu-ibu, ya sekali lagi Mbak-mbak, ibu-ibu, saya minta maaf kalau masa kerapatan. Jenengan itu kalau sudah mulai ngerasa wis bersih, kok kata Binta ini menipu, bersih, segera mandi besar. Kenapa Ustadz? Karena satu, supaya jenengan dapat pahala sholat. Karena kan jenengan sudah meninggalkan sholat. Satu itu. Yang kedua, mempersilahkan suami untuk Sewu, untuk melampiaskan syahwatnya. Jadi lebih baik kalau jenengan selesai menstruasi, secepatnya mandi. Biar suami jenengan nggak kena maksiat. Biar suami jenengan nggak punya alasan untuk nikah lagi. Oke, ada sih yang lebih cocok daripada saya untuk bahas beginian. Ya, yang saya jenengan silakan tanya sama Ustadz Ais atau para ustadz-ustadz yang lain ya tentang bagaimana secara kewakitaan merawat diri supaya suami semakin cinta terhadap istri. Nah, itu nanti para ustadzah yang jelaskan itu. Ya, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Itu jenengan ngaji sama ustazah bagaimana seorang wanita melayani suaminya, bagaimana mempercantik diri, bagaimana membuat suaminya itu sampai matanya itu tidak sempat melihat wanita lain. Karena menurut saya minta maaf sekali lagi kalau kurang sopan saya minta maaf. Karena menurut si laki-laki orang paling cantik dan paling seksi di dunia itu istrinya. Nah itu loh. Itu jenengan silakan jenengan ngaji ke para ustazah-ustazah. Karena kalau nyun sewu, kalau anda nyun sewu sekali lagi saya minta maaf kalau kurang sopan. Kalau Anda dilihat seksi oleh laki-laki selain suami Anda, itu berhukum haram. Saya ulangi, kalau Anda dilihat seksi sebagai oleh laki-laki selain suami Anda, itu berhukum haram. Tapi nyuwun sewu, kalau Anda dilihat seksi oleh suami Anda, nah itu berpahala, itu hukumnya sunnah. Ini saya kemarin ngomong sama majelis pengajian mana itu. Saya bilang, oh aduh, Marvel City. Saya kemarin ceramah di apartemen Marvel City untuk karyawannya Marvel City. Saya bilang, nggak tahu ya hari ini kok saya ceramah di mall, di apartemen, di hotel ya. Jadi ustadz hotelan nih ya. Nah apa saya ngomong sama ibu-ibu saya bilang, Bu, kalau suami jenengan ngomong yang beliau apa maaf pakaian seksi apa sih namanya lingerie ya, maaf yang beliau lingerie, nah beli lingerie-nya itu jadi wajib. Kenapa? Karena itu dalam rangka memuaskan suaminya. Maka sekali lagi teman-teman belajar ya. Saya tidak ngerti ilmu beginian. Yang ngerti ini para ustadzah, ya ada bukunya sendiri, ada keilmuannya sendiri. Dengan belajar ke para ustadzah itu tentang bagaimana membuat suaminya lengket tidak kemana-mana. Belajar ya, ingat niatnya supaya dalam tanda petik, ya, niatnya supaya jadi pelet, suaminya tidak kemana-mana. Maksudnya pelet itu pelet suaminya itu lengket nggak kemana-mana, coba nafsunya itu sama istrinya doang. Nah itu jenengan belajar. Ya silakan jenengan belajar sama ustadz dan ustadzah. Ya ada ustadz yang paham dengan dan nggak boleh menjelaskan ini pada seorang wanita, nggak boleh. Biar para ustadzah yang menjelaskan. Oke, gitu nggih. Nah satu tadi apa haram ketika haid itu haram apa namanya haram disentuh ya. Lalu apa namanya Pak Ustadz kalau sudah nyun sewu ini kan lagi Pak Ustadz lagi apa haid terus istrinya disentuh Pak Ustadz maksudnya diajak jima padahal sudah jelas istrinya haid, oh diajak jima Pak Ustadz gitu gitu. Lalu apa namanya satu hukumnya haram ya, tetap haram, dosa ya, dosa.
Tapi para ulama berbeda pendapat tentang akibat selain dosa. Jadi ketika seorang istri lagi haid terus dijahit suaminya menjima, maksa untuk jima gitu, padahal lagi haid, maka si laki-laki satu kena haram, hukum haram. Lalu yang kedua, bukan hanya selain haram, para ulama itu beda pendapat antara akibatnya. Kalau madzhab Hambali bilang, ya Hambali ini sebentar. Oh ya betul, Hambali, betul, alhamdulillah Hambali. Hambali bilang kalau misalnya terjadi seperti itu, maka dia wajib bayar denda. Dendanya berapa Ustadz? 1 dinar atau setengah dinar? Saya tidak tahu ya, Pak. Dinar itu sekarang di Indonesia kan berapa? Ini dengan coba tanya atau googling untuk googling 1 dinar atau Saudi itu berapa rupiah? Saya minta maaf ya, saya tidak apa ya. Cuman hadisnya itu ketika seseorang di sini saya sebutkan hadisnya ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang-orang yang menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid, maka orang yang menyetubuhi istri dalam keadaan haruslah bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Nah dari sini dalam ini mazhab Hambali mengatakan orang kalau istrinya haid tetap disetubui maka dia wajib bayar 1 dinar atau setengah dinar. Itu nggih. Tapi mazhab yang lain Hanafi, Syafi'i, Maliki mengatakan enggak kok, itu bukan denda, itu cuma sunnah. Karena kalimatnya itu sodako, bukan kafaro. Kalimatnya itu sodako. Makanya mazhab yang lain ngomong tetap haram, tapi tidak wajib bayar denda. Cuman sunnah doang, sunnah sodako. Kecuali mazhab Hambali. Hambali ngomong, oh tetap harus bayar denda, tidak boleh. Itu ya, ini bahasanya banyak teman-teman, tapi tidak apa-apa, semoga ilmunya padat ya teman-teman dapat ya. Terus yang kedua, apalagi yang haram ketika yang haram dijimai ya? Apa itu? Nifas. Teman-teman tahu nifas ya teman-teman ya? Nifas itu apa? Sebuah keadaan yang dialami seorang wanita pada saat dia selesai melahirkan. Oke. Jadi dia punya keadaan hadas besar ya gara-gara nifas. Ingat nifas itu bisa berapa hari? Kalau jenengan ikuti mazhab Maliki sampai 40 hari, kalau jenengan ikuti mazhab Syafi'i sampai 60 hari. Jadi setelah sampai 60 hari pun itu masih diterima. Anda masih dianggap nifas. Kalau memang masih keluar tapi kalau sudah dilewati 60 hari atau 2 bulan sudah tidak dianggap nifas. Dalam keadaan nifas, seorang suami tidak boleh menjimai istrinya sebelum istrinya mandi besar. Nggak boleh sampai bojo tak kuat terus ini nggak boleh, tetap haram. Kecuali itu tadi ya yang kita bicara ya, mu'allaba bercumbu selain antara pusar dengan lutut. Ya gitu nggih. Terus apalagi yang membuat yang diharamkan untuk jima ketika iktikaf. Jadi misalnya seseorang itu iktikaf di masjid, iktikaf kan mesti masjid itu haram jima, tidak boleh. Ya katanya Rasulullah, janganlah dalam Al-Baqarah 187, dan janganlah kamu campuri mereka sedang kamu dalam keadaan beriktikaf. Al-Baqarah 187. Oke. Terus apalagi yang bikin haram untuk jima? Tidak boleh haram jima itu dalam keadaan puasa Ramadan. Oke, puasa Ramadan itu haram hukumnya jima. Haram. Ustaz, kalau selain Ramadan, maksudnya bukan puasa wajib ya, bukan puasa bayar utang ya. Bukan puasa bayar utang, pokoknya bukan apa hukumnya, ya cuma makruh doang. Mau nggak wajib kok. Oke, tapi kalau puasa Ramadan haram hukumnya. Kalau dilanggar bagaimana Ustaz? Wis ngerti haram tapi tetap hubungan suami istri, maka dendanya yang pertama membebaskan membebaskan budak. Yang pertama itu membebaskan budak. Nah, kalau karena zaman sekarang budak itu sudah ada atau kita tidak zaman Rasulullah bayar budak itu satu budak dianggap 200 dinar. 1 dinar itu di zaman itu, ingat ya, 1 dinar itu di zaman Rasulullah dianggap 1 kambing. Bentar ya. 1 dinar itu dianggap 1 kambing. Anggap saja kambing harganya 2 juta, berarti 1 dinar itu 2 juta. Lah kalau 200 kambing, jadi bayar dendanya itu 200 kambing, berarti 200 kambing kali 2 juta, 400 juta. Jadi kalau yang saya ada seorang suami istri lagi puasa, terus Ramadan malah hubungan suami istri, itu dendanya 400 juta. 400 juta kan. Nah, karena para ulama fikih tahu tidak semua orang kaya, maka ada lanjutannya. Apa itu? Kalaupun tidak bisa bayar denda itu, maka yang dilakukan adalah itu tadi puasa Ramadan, puasa dendanya
Ramadan berturut-turut 2 bulan. Kalau itu tetap tidak bisa, maka memberikan sedekah makan kepada fakir miskin. Itu yang terakhir. Dari hadisnya Rasulullah tentang orang miskin itu. Oke, itu ya. Terus, ya masih banyak ini. Apalagi yang diharamkan ketika enggak, bukan diharamkan, yang jima menjadi haram. Apa itu? Ihram. Ketika seorang pakai pakaian ihram, yang haji itu, nah itu haram, enggak boleh jima, enggak boleh batal. Itu nanti haji Anda batal, enggak boleh. Ya makanya jangan kalau pas berangkat haji itu sebenarnya niat Allah Ta'ala, jangan mikirnya macam-macam, gitu kan ya. Jangan mikir yang macam-macam. Jangan nangkon itu gobios, keringetan, nabu, gak enak, campur dan siji. Tapi niatnya ibadah, wis. Enggak ada niatan-niatan yang lain. Oke. Baik, apalagi Ustaz yang membuat apa istilahnya jima itu haram, apalagi Ustaz? Yang ke berapa ini? 6 itu zihar. Masih ingat ya kita dulu pernah bahas. Zihar itu apa sih? Sebuah kondisi menyamakan istri dengan ibu. Jadi awakmu nek tak delok-delok kok koyo ibuku ya. Nah, begitu, itu tidak boleh. Dalam fikih kalau di apa namanya di budaya Arab itu artinya aku sudah mau sama kamu. Kalimat itu artinya aku sudah tidak mau sama kamu. Makanya teman-teman hati-hati ya, jangan sampai ngomong kamu kok masakan nih koyok ibuku ya. Itu hati buat. Jangan-jangan nanti kalimat kita itu jadi zihar. Meskipun para ulama beda pendapat, apakah kalimat zihar itu 100% harus pluk podo, harus pluk sama hadisnya, atau misalnya enggak, itu kan ngomong kayak gitu bukan untuk apa namanya, bukan untuk menziarkan istri, enggak. Cuman ya karena kalimat itu di zaman Nabi, di zaman Rasulullah, kalimat itu kalimat zihar. Kalau sekarang kan kalimat zihar kan nggak mesti begitu. Kalimat zihar kan kadang begini. Terus mulai anak ibumu, nah itu zihar tuh. Mulai itu belum talak. Kalau talak kan kalimatnya harus talak, aku ceraikan, nggak ini enggak. Sampai mulai anak ibu sampai. Nah itu zihar itu gitu. Itu zihar. Apa itu? Sebuah kalimat di mana seorang suami tidak ingin menyentuh istrinya lagi. Dan tidak boleh karena sudah dizihar. Nah kalau gitu haram hukumnya mas. Jima itu hukumnya haram. Ingat ya, zihar itu belum sampai talak loh. Kalau talak terus ngomong aku ceraikan, ya itu sudah talak. Tapi kalau misalnya wis sampean balik ngomong sampean itu zihar, itu zihar. Nah, di sini nanti dijelaskan Pak Ustadz kalau misalnya dia zihar ke istrinya, terus apa namanya dia terlanjur apa namanya apa ya menjimai istrinya, apa hukumnya? Sama seperti tadi, sama seperti pas puasa terus enggak mampu itu loh, enggak mampu nahan diri akhirnya puasa Ramadan hubungan suami istri, ya dendanya sama, bayar kafarah yang seperti yang ceritakan tadi itu, dendanya sama. Oke, hati-hati ya. Terus, wah hidung saya sudah mulai buntu ini. Oke, itu hal-hal yang membuat jima itu haram. Saya ulangi, itu hal-hal yang membuat jima itu haram. Apa saja tadi? Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga dalam keadaan itikaf, yang keempat puasa, yang kelima ihram, mau pakai ihram itu jadi kita haram untuk menjimainya. Lalu yang terakhir dalam keadaan zihar. Itu ya teman-teman, ini masih ada lagi ternyata. Larangan apa namanya masih tinggal 2 bab ya. Ini bilang larangan jima yang tidak masruk, maksudnya memang ini tidak sesuai syariat. Apa itu zina? Ya, zina itu apa namanya jelas itu haram, jelas. Jadi aktivitas zinanya itu haram, apa istilahnya, aktivitas jimanya itu haram, apalagi jimanya enggak apa ya, itu jima yang tidak syar'i. Secara syariat itu sudah boleh jima apa tanpa pernikahan itu, harus dengan pernikahan. Lalu apalagi yang tidak sesuai syariat, liwat, itu yang saya cerita tadi, liwat itu baik itu laki-laki sama laki-laki, atau perempuan sama perempuan, atau perempuan sama apa namanya apa transgender, itu tidak boleh. Itu namanya liwat. Apa namanya kata surat Al-A'raf, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasya, yaitu apa yang belum pernah dikerjakan oleh orang fasya itu laki-laki ya, menjimai sesama laki-laki ataupun sebaliknya kayak kaumnya Nabi Lut itu. Jadi ini liwat ini apa jima yang itu tadi yang tidak disyaratkan yang jelas haram ya. Lalu yang ketiga apalagi jima yang haram, nyun sewu jima dari dubur. Tahu ya dari dubur ya teman-teman. Itu haram, tidak boleh. Jadi jima dari dubur hukumnya haram. Apapun itu, laki-laki perempuan, pokoknya kalau dari dubur nyun sewu
nyun sewu ya, memasukkannya itu ke dubur, bukan ke nyun sewu, bukan ke alat kelamin, nyun sewu ya, maaf, maka itu haram. Jangan mungkin tanya, Pak Ustadz, saya minta maaf kalau orang sopan. Sebelum minta maaf, Pak Ustadz kami ini tidak lewat dubur, tapi jimatnya dari belakang. Oh, itu ada sering pertanyaan itu sering. Pak Ustadz jimatnya dari belakang, jadi suami istri tidak berhadapan-hadapan, nyun sewu ya, dari belakang, tapi tidak masuk dubur. Memang farji kita mau farji, apa hukumnya? Sah, nggak haram. Kenapa? Karena tidak masuk dubur. Ya kita tahu ayatnya ya, istrimu adalah pakaian bagimu atau istrimu itu tempat kamu bercocok tanam. Engkau boleh datangi dari arah manapun. Nah dari itu para ulama dalilnya pakai itu. Jadi nyun sewu ya Pak Ustadz, saya minta maaf, saya minta maaf. Kalau misalnya jenengan habis belajar Kama Sutra atau kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, terus jenengan mencoba model-model kayak begitu, nyun sewu, selama tidak masuk dubur sah. Dalam artian saya itu tidak haram. Oke, silakan jenengan kembangkan sendiri ya yang sudah menikah ya, itu kembangkan sendiri. Pokoknya gak boleh dubur, gak haram. Mau pakai cara kayak gimana pun gak haram. Ya saya mau nyebut itu tidak enak, saya malu kalau mau nyebut. Nggak, saya malu sekali. Tapi jenengan cari sendiri lah ya, tipe-tipe hubungan orang jima atau suami istri, tipe-tipe hubungan seksual. Jenengan cari di Google, saya tidak mau nyebutin. Jenengan cari sendiri, pokoknya yang tidak masuk dubur itu boleh. Kalau sudah masuk dubur, haram. Nah, itu ya. Baik, apalagi? Nah, ini tadi larangan dalam jima yang tidak masuk artinya selain yang disyariatkan memang haram. Apa itu? Maaf, menyetubuhi mayat. Ada Ustaz? Ada. Di zaman Rasulullah kan ada. Masih ingat ya, bisnis seorang laki-laki yang jatuh cinta sama seorang wanita, terus wanita itu meninggal. Dia saking cintanya sama wanita itu, ketika malam-malam dibuka, maaf ya, nanti dibuka jenazahnya, lalu jenazahnya disetubui, lalu si laki-laki dan ngomong, ya Rasul, saya telah melakukan sebuah dosa. Apa dosamu? Aku jatuh cinta pada seorang wanita, lalu dia meninggal, lalu aku bongkar jenazahnya, aku setubui dia. Marah Rasul, wajahnya merah, keluar kamu dari Madinah, keluar. Kata Rasulullah, keluar dari Madinah. Saking marahnya Rasulullah itu kan dosa besar. Lalu beberapa bulan kemudian ternyata Allah memberikan ilhamnya kepada kanjeng Nabi untuk mencari orang yang meninggal di kota A, kota tertentu, disuruh disolati. Nah, ketika dicari sama Rasulullah, ya ternyata orang itu tadi yang tadi berbuat dosa besar itu. Loh, kok disuruh solati? Akhirnya dikasih tahu sama malaikat Jibril karena orang ini telah bertobat, dia minta ampun sama Allah sampai dia ngomong, ya Allah, bahkan nabimu aja, rasulmu aja tidak mau menerima aku, apalagi engkau ya Allah, hamba mohon ampun. Nah itu akhirnya tobatnya diterima oleh Allah. Tapi dari sini kita tahu ilmu fikih bahwa maaf ya, menyetubuhi jenazah itu hukumnya haram. Memang ada yang ini, ya wong sing ngene itu ya, ngene ono mesti nih. Yang nyon saya kelainan seksual ya ono gitu nggih. Menyetubuhi binatang. Doa itu ngene ya. Nggih, maaf kalau orang sopan. Nah ini saya belum ngomong sudah ada ini ya, menyetubuhi hewan. Ini ono di sini. Apa namanya? Dalam hadisnya Rasulullah itu ada 4 macam orang yang mendapatkan kemarahan Allah di pagi hari dan kemurkaan Allah di sore hari. Nah ini kata Rasulullah salah satunya menyetujui hewan. Saya minta maaf ya, ini hadisnya tertulis seperti itu. Jadi memang ada kejadiannya. Oke, terus terakhir apa ini Ustadz? Konsekuensi dari jima. Jadi ketika setelah terjadi jima, ono akibatnya. Akibatnya harus dijalankan. Ingat ya, ini jima yang halal ya, yang syar'i itu tadi, yang sesuai, yang tidak diharamkan. Ya, apa konsekuensi dari akibatnya? Nomor satu, ini nanti tak buatin PDF-nya ya, banyak ternyata teman-teman ya. Nanti tak buatin PDF-nya biar saya share di grup ya. Jadi dengan teman-teman grup WhatsApp yang Ikhwan sama Ahmad biar nanti bisa di-share ya. Nanti tak bikinnya PDF-nya. Alhamdulillah laptop saya jalan kok, tidak mati. Baik, nomor satu konsekuensinya mandi janabah. Kalau jenengan yang saya kalau sudah melakukan jima maka wajib mandi janabah. Tapi saya sempat ditanya sama teman-teman Odoj, Ustadz penyebab mandi janabah itu apa? Maaf, saya jelaskan pelan-pelan, saya minta maaf. Yang pertama pertemunya antar dua farji. Farji itu maaf alat kemaluan. Nyun sewu. Memang di hadisnya, tak baca hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bila dua kemaluan bertemu atau menyentuh kemaluan lainnya, maka hal ini mewajibkan mandi janabah, gitu kan? Nah, memang hadisnya di sini cuma kata-katanya bertemu, tapi ketika saya cek di kitab-kitab fikih, yang dimaksud bertemu ini maaf, bukan cuma ketemu gini, enggak. Tapi yang dimaksud bertemu itu ketika alat kelamin nyun sewu laki-laki itu masuk ke alat kelamin perempuan, nah itu jadi apa namanya hadas, mandi besar itu.
Nih, saya ulangi nggih. Jadi maaf sekali lagi minta maaf kalau kurang sopan. Ketika fajrinya laki-laki bertemu dengan fajrinya perempuan, kalau cuman nyenggol begini, itu belum terjadi hadas. Tapi kalau maaf kalau sudah masuk sedikit, nah itu sudah hadas. Itu sudah hadas, dia harus mandi besar. Ya, saya minta maaf kalau kurang sopan. Tapi ini harus clear dulu definisi jima itu apa. Itu ya satu. Terus yang kedua, orang tuh jadi kena hadas itu bukan hanya bukan hanya bersentuhnya fajri. Oke, jadi tidak terjadi persentuhan fajri, cuman bercumbu doang. Jadi sama laki-laki, si perempuan sama laki-laki itu sama-sama saling bercumbu, terus maaf kalau kurang sopan, sama-sama keluarnya, nah itu juga hadas. Oke, yang perempuan keluar apa? Saya tidak tahu namanya. Kalau laki-laki keluar mani, gitu, oke. Nah itu jadi hadas itu. Masih yo tidak terjadi hubungan suami istri, tidak terjadi jima. Tapi mereka saling bercumbu terus keluar maninya. Nah itu jadi hadas. Itu tetap mandi besar. Oke, karena nanti kalau jenengan belajar di kitabnya itu ya dua. Yang ketiga, ketika mensetujui jenazah itu jadi hadas. Mensetujui hewan itu jadi hadas. Laki-laki dengan laki-laki liwat itu jadi hadas. Ya, apa maaf, saya minta maaf lagi kalau ini yang melenceng-melenceng ya. Les biola melakukan percumbuan kayak begitu itu jadi hadas. Jadi nggak melulu tentang laki-laki dan perempuan, enggak, yang kayak gitu-gitu kena hadas semua itu. Begitu ya. Lalu satu ya, konsekuensinya ketika terjadi jima mandi janabah. Maksudnya kalau sudah terjadi jima, Anda wajib mandi janabah. Terus apalagi konsekuensi atau akibat kalau terjadi jima? Yang kedua itu membatalkan puasa haji itikaf. Artinya kalau jenengan melakukan jima maka puasa Ramadanmu batal, itikafmu batal, hajimu batal. Kalau jenengan sedang melakukannya ya. Jadi kalau puasa Ramadan siang-siang jenengan jima batal puasanya. Ustaz kalau jimanya malam hari ya enggak. Ustaz tapi setelah jima tertidur bangun enggak sempat sahur. Ini masih bekas yang saya masih belum disucikan. Sah. Ada para sahabat yang pernah seperti itu dan Rasulullah memperbolehkannya. Sah. Ustaz ada tanya, saya laki-laki Ustaz terus tertidur. Pas tertidur bangun nyun sewu, mimpi basah keluar mani. Sah puasanya sah, enggak batal. Karena dia mengeluarkan mani itu tidak dengan cara sengaja. Kalau sengaja batal ya, kalau sengaja batal. Dia kan tertidur itu. Oke. Ada lagi kasihnya, Pak Ustadz, Yun Sewu, buka handphone pas kosong-kosong, handphonenya Yun Sewu. Secara tidak langsung pas ada wanita seksi. Astagfirullahaladzim. Nah, pas dia nonton wanita seksi, pahalanya berkurang. Terus ketika dia tertidur, mimpi basah, makro. Loh kok makro? Iya, karena mimpi basahnya tadi diawali menonton sesuatu yang menyebabkan syahwat naik. Nah, begitu ya. Jadi hukumnya itu detail, teman-teman. Nggak bisa langsung cuma satu utung, ya enggak. Dirinci dikit-dikit. Nih, gitu, G. Lalu apalagi apa namanya dampak atau akibat atau konsekuensi dari jima yang sah. Nomor ketiga, kemahroman muhasyarah. Masih ingat ya kita dulu ngomong muhasyarah. Mahram karena ikatan pernikahan. Contoh, saya sama istri saya menikah, maka ibu mertua dan bapak mertua saya jadi mahram. Itu namanya kemahroman karena muhasyarah. Nah, jadi begini, ini yang perlu kita pahami ya. Misal saya menikah dengan istri saya. Nah, ketika saya menikah resepsi turun nggak sempat jima karena sibuk terus. Nah itu mertua itu belum jadi mahram, masih sakat nikah. Ya, di sini dijelaskan empat mazhab fikih menjelaskan meskipun sudah menikah tapi kalau belum jima suami istri ini maka mertua ini belum jadi mahram. Baru jadi mahram kalau sudah terjadi jima. Nah kan ya status jima itu penting ternyata. Tidak hanya melampiaskan nafsu, enggak. Dari jima itu nanti langsung jadi makrom. Akhirnya kan hukum kemahroman terjadi, kesenggol gak batal dan sebagainya dan sebagainya. Aurat pun tidak terjadi, apa auratnya tidak seperti kita dengan orang yang non mahrom gitu nggih. Lihat ya status jima itu apa dampaknya luar biasa. Kemakroman dengan apa namanya musaharoh itu terjadi. Mahram karena ikatan pernikahan. Terus apa namanya apalagi konsekuensi dari jima. Nah kalau ini jima yang tidak syar'i, kalau ini tidak syar'i maksudnya jima yang karena zina, maka berlaku hukum hudud. Ini yang keempat, berlaku hukum hudud ketika zina. Apa itu? Ketika seorang telah berzina maka dia kena apa namanya, dia kena hukum hudud dan kena hukuman apa istilahnya ya, cambuk 100 kali atau apa namanya dirajam sampai meninggal.
Nah, ingat ya, lupa Ustadz kok kejam. Tunggu dulu. Hadis apa hukum hudud ini ada syaratnya nanti teman-teman. Ada syaratnya. Apa itu? Nah, ini nanti yang kelima, status apa? Ihson. Namanya ihson, bukan ihsan ya. Ihson. Ustadz, ihson itu apa sih Ustadz? Ihson itu ketika seseorang, tak sebutnya ya, ketika seseorang itu muslim, akil, balik, merdeka, maksudnya bukan budak, terus dia pernah jima yang halal, maksudnya gini, muslim, saya bilang ya, muslim, akil, balik, merdeka, terus dia pernah jima yang halal, artinya dia pernah jima sama istrinya, terus tiba-tiba Yonsel ya maaf kalau kita nyebutnya selingkuh ya dia berjima atau berzina dengan apa wanita lain, nah itu hukumnya didera. Ingat ya, ini bukan hanya wanita ya, laki-laki juga, maksudnya wanita bukan hanya laki-laki, wanita juga, maksudnya ada seorang wanita sudah pernah berjima yang halal dengan suaminya, terus dia Yonsel berzina dengan laki-laki lain, nah itu kena hukum hudud gitu, karena hukum hudud hukumnya statusnya namanya muhson, sorry, ihson, maaf ya. Statusnya namanya ihson, orangnya disebut muhson. Nah, siapa siapa itu yang muhson itu tadi ya, apa muslim, akil, balik, merdeka, terus pernah jima secara halal. Dalam artian dulu dia menikah dan ketika dia menikah itu dia sudah hubungan suami istri dengan suaminya atau istrinya. Tiba-tiba di luar pernikahan tersebut dia zina dengan orang lain. Nah, itu muhson. Dia kena hukum hudud. Apa hukum wujudnya itu tadi ya, dicambuk 100 kali atau dirajam itu ya dibakar sampai meninggal. Oh ya, serem ya, serem. Ya, hukuman zina itu luar biasa seremnya. Naudzubillah, cuma naudzubillah dari ya, naudzubillah. Baik, itu ya teman-teman. Terakhir apa namanya? Apa dampak dari apa ini banyak ya, tapi banyak banget, belum selesai nih. Saya sampaikan di sini aja nanti karena nggak selesai teman-teman nggak bisa tanya jawab. Oke, ini dulu sampai saya hentikan di sini aja. Apalagi konsekuensi dari jima itu mahar. Maksudnya gini ya, ketika seseorang suami tidak bisa memberikan mahar, maka seorang istri boleh menolak jima. Saya ulangi, ketika seorang suami belum bisa memberikan mahar atau tidak bisa memberi nafkah, maka istri boleh menolak jima. Oke, sampai di sini paham ya? Hukumnya dibalik. Ketika seorang istri tidak mau dijimai, menolak, mau ya, mau tidak mau, gitu. Padahal tidak punya alasan syar'i, jadi bukan karena sakit atau karena hal apapun, tapi dia belum mau, aku mau, maka konsekuensinya dia tidak wajib dinafkahi. Artinya laki-laki sudah perlu ngeluarin duit. Ya, tak ulang ya, pelan-pelan ya. Konsekuensi dari jima ini, yang pertama, ketika seorang laki-laki tidak bisa memberikan mahar atau nafkah kepada perempuan, maka perempuan tidak wajib melayani jima. Tidak wajib. Kenapa? Karena itu tadi laki-laki tidak bisa menafkahi, tidak bisa ngasih mahar. Oke, sekarang dibalik. Dibalik, misalnya si laki-lakinya baik ini, tapi si wanita nolak, mau aku tidak mau, maka si laki-laki sudah tidak punya kewajiban lagi menafkahi. Baik teman-teman sampai di sini, wah ini panjang ya, Masya Allah, dan belum selesai ini, belum selesai. Semoga nanti kita lanjutkan di apa di bab selanjutnya, ini panjang masih teman-teman. Monggo, kalau mau ada pertanyaan silakan, silakan tanya jawab dulu ya, nanti kapan-kapan kita lanjutkan pembahasan itu banyak ini. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan. Monggo silakan. Bulan depan sebelum Ramadan ya. Pembahasannya tidak mungkin ini ya. Berarti bulan depannya lagi ya. Ini bulan depan Ramadan tidak mungkin bahas ini, bahaya ya. Ayo monggo silakan. Kalau ada tanya jawab silakan. Monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan langsung ketik di kolom komentarnya. Ya Allah, Ustaz. Ya, itu tadi kayaknya dia mau tanya, itu sepertinya muncul gitu. Silakan yang mau tanya, mau lewat ketikan atau ngomong mau bicara langsung boleh, silakan teman-teman. Nah, hidung saya sudah mulai mampet ini kehujanan. Silakan teman-teman. Monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ketik di kolom komentar.
Di grup WhatsApp adakah Mbak pertanyaan Mbak? Baik itu yang Ikhwan atau Akhwat? Belum ada ya di grup WhatsApp? WhatsApp belum ada Ustaz. Baik, baik. Begini, kalau kalau jenengan mungkin sungkan mau tanyanya, saya ini nih ada yang tanya ini. Ada yang bertanya. Monggo, silakan Assalamualaikum. bertanya. Mau tanya terkait status wanita yang sudah menopause atau orang yang sudah berumur, apakah hukum jima masih tetap berlaku? Masya Allah, keren yang tanya ini. Baik, teman-teman tahu menopause ya? Menopause, apa bahasa Indonesianya apa ya? Maksudnya bahasa ilmiahnya apa? Bahasa sederhananya apa? Ketika baik itu seorang laki-laki atau wanita sudah tidak memiliki kecenderungan seksual. Saya ulangi, menopause itu ketika seorang laki-laki atau wanita sudah tidak memiliki kecenderungan seksual. Saya minta maaf. Jadi dirangsang seperti apapun bisa iso. Ada orang-orang seperti itu. Terus gimana Ustadz? Ini namanya rukso atau keringanan. Mau gimana lagi? Sudah tidak bisa. Mau gimana lagi? Sudah tidak bisa. Ya tidak kena kewajiban. Tapi gimana Ustadz? Si suaminya, suaminya ini masih apa ya? Wow ya lah gitu. Tapi istrinya sudah menopause, terus gimana Ustadz? Gitu kan, ada anjuran nyun sewu, ini jawaban saya tidak enak buat jenengan, saya minta maaf, tapi saya cuma menjawab dari apa yang saya pahami. Saya minta maaf kalau jawaban saya tidak suka, jenengan jadi tidak suka. Ada anjuran untuk si laki-laki menikah lagi dengan yang bisa melayaninya. Tapi bukan berarti untuk menceraikan istrinya menopause tadi ya, enggak ya. Cuman dianjurkan untuk menikah lagi. Saya minta maaf ya teman-teman, ibu-ibu, mbak-mbak, kalau jawaban saya tidak menyenangkan hati jenengan, saya minta maaf. Tapi ketika seorang wanita sudah menopause dan tidak bisa memuaskan laki-lakinya, ya akhirnya ada anjuran si laki-laki untuk menikah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya juga minta maaf kalau jawaban saya juga tidak sopan. Terus gimana Ustadz kalau misalnya si wanita menopause gitu kan ya? Kita bahas wanita dulu ya. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Oh, enggak. Lagi Saya kira apa namanya? Paket gitu kan ya. Jadi saya agak sensitif gitu ya. Paket gitu ya. Karena saya sama istri habis belanja. Kita lagi nungguin Shopee ini ya. Baik, balik sampai di mana tadi? Nah, belum selesai, jawaban saya belum selesai. Yang kedua, kalau misalnya baik itu si suami atau salah satu di antara mereka itu menopause, maka apa yang bisa dilakukan? Nyuwun sewu, saya minta maaf, maka baik si istri atau si suami itu membantu suaminya. Membantu, ya apa bahasa ini membantu ya? Saya minta maaf kalau bahasa saya kurang sopan. Entah itu membantu suaminya pakai tangan atau pakai alat. Begitu juga sebaliknya, membantu istrinya pakai tangan atau pakai alat. Sehingga dari sini dengan paham hukumnya Pak Ustadz, Pak jelaskan ya. Si wanita menstruasi kan nggak boleh disenggol tuh, haram. Tapi si laki-laki gak kuat, apa yang bisa dilakukan? Si istri membantu suaminya untuk memuaskan seksualnya dengan cara apa? Monggo dibantu pakai tangan ataupun dibantu dengan apapun. Pokoknya tidak pakai farji, tidak pakai alat kemaluan. Saya minta maaf sekali kalau ini kurang sopan, ini tidak baik kalimatnya, saya minta maaf. Semoga tidak ada anak kecil yang mendengarkan, tapi biar jenengan tahu. Pak Ustadz, ini ada yang tahu, keren ini. Ini nanti aja, tak jawab nanti aja. Ini barusan ngetik ini, ya nanti tak jawab ya. Ini barusan tak omong loh, jenengan sudah ngomong ini. Ya nanti dulu. Nanti ya, jadi itu dulu ya. Jadi si suami atau si istri membantu pasangannya kalau misalnya salah satu di antara mereka memang sedang tidak bisa. Ya, contoh nyun sewu misalnya seorang istri lagi menstruasi itu suaminya, aduh aku kepingin emang ya apa ya sudah tak bantuin ya gitu, tak bantuin yang nyun sewu pakai tangan atau pakai alat bantu yang lain atau nanti ya saya jelaskan, tapi intinya boleh gitu ya. Itu nggih. Baik, monggo Mbak dibaca lagi Mbak, silakan. Baik, untuk Mbak Dian, Assalamualaikum. Afwan Ustadz mau bertanya. Tadi dijelaskan bahwa makruh melakukan jima menghadap kiblat. Apakah ini berlaku untuk suami istri atau hanya salah satu saja?
Suami istri, Mbak, dua-duanya. Nggih, saya minta maaf ya. Nek sing lanang madhep kiblat berarti sing wedok membelakangi kiblat mesti itu. Ataupun sebaliknya, gitu nggih. Tapi intinya dua-duanya itu berhukum makruh ketika menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Saya minta maaf ya, ketika seorang itu melakukan jima, biasanya logikanya nggak main soalnya. Itu sudah manusiawinya seperti itu. Nggih. Makanya pelarangan-pelarangan tentang jima itu mesti yang aneh-aneh, bukan yang normal. Maksudnya, saya ketika seorang suami istri akhirnya jima dengan menghadap kiblat itu tidak sampai haram. Kenapa? Karena itu dalam tanda petik masih dalam batas wajar, jima yang wajar. Karena ada jima-jima yang tidak wajar. Ada jima-jima yang tidak wajar. Itu jelas haram ya. Ada kan saya penyakit-penyakit seksual yang ketika jima ingin dilihat orang lain. Kan ada yang itu ketika jima direkam. Nah, itu kan tidak wajar, itu haram semuanya. Ya gitu nggih. Jadi ini tadi makruh suami istri salah satu dua-duanya atau salah satunya, pokoknya baik itu salah satunya atau dua-duanya menghadap atau membelakangi kiblat hukumnya makruh. Baik, ada lagi silakan. Baik, Ustadz. Masya Allah, dari Ratminot ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya apabila pernikahan tidak diawali dengan cinta? Baik, ini Mbak Redmi Note 9 mau nikah sama Oppo F11 atau Oppo Reno ya, username namanya handphone ini. Baik, apa hukumnya apabila pernikahan tidak diawali oleh cinta? Selama dua-duanya ridho dan orang tuanya ridho, sah. Nggak ada rukun nikah cinta itu, nggak ada. Ya, kita tahu ya rukun cinta itu apa? Ayo, akad, nikah, ijab kabul, sama muhalil, orang yang akan dihalalkan, menikah maksudnya, akad pasangan suami istri itu loh. Saya ulangi, akad nikah, ya, atau ijab kabul itu saksi, terus apa namanya, orang yang akan dinikahi. Ya, ingat ya, itu rukun nikah. Selain itu tidak, cinta itu tidak masuk rukun nikah. Tidak masuk, cuman sampai ke mubah saja. Ya kemarin kan pernah bahas itu menikah dengan selera itu cuman masuk dalam bab mubah, boleh, tidak sampai sunnah, boleh. Jadi Pak Ustadz kalau awal pernikahan tidak diiringi dengan cinta, ya tidak apa-apa, tidak masalah, selama dua-duanya ridho, bukan karena terpaksa. Ya, jadi contoh begini, si bapak sampai diutang lah aku, utangnya 1 miliar, nek anak sampai nggak dirabekno ya aku, wah tak tarik itu. Nah itu yang pernikahan kayak gini tidak sah karena terpaksa. Ya kayak Siti Nurbaya itu ceritanya. Makanya dua-duanya ridho, harus ridho. Kalau ada salah satu di antara mereka yang terpaksa tidak sah. Contoh ini ya, ayo pun udah menikah, nikah be aku ya, anakmu udah menikah. Nah kalau udah nikah tak tembak om. Nah gitu deh, si bapaknya ini kepalanya dikasih tembak, atau si wanita nah itu tidak sah itu. Menikah dalam keadaan tidak ridho. Jadi bukan terpaksa atau bukan cinta atau tidak cinta. Tidak cinta sekalipun kalau dua-duanya sama ridho, sah itu pernikahan. Ustaz, bagaimana menumbuhkan cinta? Wah, itu nanti belajar dewe ya. Ingat ya, kita dulu pernah bahas wanita itu bisa belajar mencintai. Maka sarannya seorang wanita ketika menikah nanti, menikahlah dengan laki-laki yang sangat mencintai Anda. Nggak perlu Anda cinta, nggak perlu. Ya, butuh cuma 0,1% lah ya. Yang penting itu laki-laki itu mencintai Anda. Kenapa? Karena wanita nanti dalam pernikahan bisa belajar mencintai. Beda dengan laki-laki. Sarannya untuk laki-laki, menikahlah dengan seorang wanita, dengan seseorang yang Anda sangat mencintainya. Mau wanita itu tidak cinta sama Anda, urusan belakangan. Kenapa? Karena nanti ketika sudah menikah, itu nanti wanita itu bisa cinta sama Anda. Sedangkan laki-laki nggak bisa. Laki-laki nggak bisa belajar cinta. Dari awal kalau sudah ada cinta, Anda akan cintai. Laki-laki nggak bisa seperti itu. Gitu ya. Baik, ada lagi, silakan. Baik. Dari Fulan. Izin bertanya Ustadz, maaf sebelumnya, jika ternyata ada mani pasangan kita yang tertelan, apakah haram Ustadz? Nah, ini saya dari tadi nunggu pertanyaan ini, asli sungkan ini kok. Dari sini, akhirnya kita tahu hukumnya. Dan minta maaf ya kalau bahasa kurang sopan. Ustadz, sebelum pertanyaan jenengan, ada pertanyaan lebih penting lagi. Apa itu? Ustadz, apa hukumnya oral seks? Ya, hubungan suami istri, maaf ya, hubungan seks yang menggunakan mulut. Ya, jenengan pasti tahu lah ya nanti maksudnya apa ya. Apa hukumnya? Saya cek di kitab-kitab madzhab fikih, hukumnya oral seks itu yang pertama mubah, boleh. Jadi Ustaz berarti boleh. Oral seks itu boleh. Pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengatakan makruh. Karena itu suatu, maaf ya, dianggap
menjijikan. Tapi yang paling kuat, sorry kalimat saya salah, bukan yang paling kuat. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh. Saya ulangi ya, oral seks baik itu yang laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki itu hukumnya nomor 1 mubah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh. Nomor 2 makruh. Sebagian kecil mengatakan makruh karena dianggap menjijikkan. Nah, dari pertanyaan ini baru muncul pertanyaan jenengan. Ustadz, apa hukumnya mani yang tertelan oleh pasangan? Atau maaf, saya minta maaf. Atau air susu istri yang tertelan oleh pasangan. Apa hukumnya? Boleh selama tidak disengaja. Saya ulangi, boleh selama tidak disengaja. Maaf, kalau air susu wanita istri tertelan oleh suami itu memang boleh sih, mau sengaja nggak sengaja boleh, nggak ada hukumnya. Saya ulangi, air susu wanita istri tertelan secara sengaja atau tidak sengaja hukumnya boleh. Tapi kalau air mani laki-laki tertelan oleh wanita, ada dua. Yang pertama, kalau itu tidak sengaja boleh, nggak apa-apa, nggak sengaja. Kalau itu sengaja haram hukumnya. Jadi kalau seorang wanita menyengaja menelan mani suaminya haram, nggak boleh. Nah, gitu ya. Jadi kembali lagi kalau air mani tertelan dicek dulu ini sengaja atau tidak sengaja. Kalau maaf kalau bahasa kurang sopan, kalau ketika melakukan oral seks terus tidak sengaja tertelan nggak dosa. Tapi kalau menyengaja menelan, nah itu dosa. Haram hukumnya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang dengan tahu, berarti oral seks boleh, boleh. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh. Ada lagi, silakan. Ada lagi Ustadz. Dari Budi, Ustadz izin bertanya terkait pelaksanaan mandi janabah pada pasangan suami istri, apakah boleh dilakukan bersama-sama? Nah, ini bagus pertanyaannya ya. Kalau Anda bermadzhab selain Syafi'i, saya ulangi, selain Syafi'i boleh sah. Kenapa? Karena Anda senggolan pun tidak batal. Wong selain Syafi'i. Tapi kalau itu bermadzhab Syafi'i, Anda boleh mandi janabah bareng-bareng, tapi kalau senggolan. Emang iso? Ayo, mandi janabah, apalagi sudah nikah. Orang ini sok mandi janabah bareng, gak senggolan. Orang mungkin mesti kesenggol. Saya ulangi ya. Bagi Anda yang bermadzhab selain Syafi'i, sah. Kenapa? Karena senggolan gak batal. Wong gak mazhab Syafi'i. Tapi kalau itu mazhabnya Syafi'i, senggolan batal. Makanya disarankan mandi janabah itu terpisah. Terpisah. Pak Ustadz, saya minta maaf kalau wah ini di sini tadi saya nggak nyebutkan kita ya. Ada yang lupa. Ya karena babnya banyak sih, ini belum selesai. Salah satunya makruh itu apa? Melakukan jima di kamar mandi itu makruh. Pak Ustadz, tapi kan itu kamar mandi kita sendiri, iya makruh. Yang disunahkan itu jima itu di tempat tidur, tidak di tempat-tempat lainnya. Ya Pak Ustadz di ruang tamu, nyun ya. Ruang tamu enggak apa-apa, enggak saya makruh. Yang makruh itu kamar mandi. Jelas disebutkan teks hadisnya itu kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi itu tempatnya najis, tidak boleh digunakan seperti itu. Makruh sih, cuma makruh ya. Jadi nyun sewu kalau perlu Pak Ustadz saya ingin berfantasi dengan istri saya terus di kamar mandi, ya boleh-boleh aja, tapi itu makruh. Hukumnya makruh. Nah, balik lagi saya ulang. Pak Ustadz, kalau begitu pertanyaannya, ini ada yang mandi besar tapi bareng sama istrinya. Kalau Anda selain madzhab Syafi'i, sah. Karena senggolan tidak batal. Tapi kalau Anda bermadzhab Syafi'i, bisa batal. Senggolan jadi batal. Hati-hati ya. Baik, silakan Mbak. Ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan, ada lagi? Baik, dari Umu Fariha, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara bertobat untuk seseorang yang pernah selingkuh hingga berhubungan suami istri? Saya tidak bisa jawab ya. Nyun saya begini. Saya tanyakan sama guru ngaji saya dulu. Saya carikan di kitab-kitab fikih 4 mazhab dulu. Nyun saya tidak bisa jawab. Kalau cuman istighfar dan sebagainya saya bisa jawab itunya. Tapi konsekuensi hukum hududnya itu saya belum bisa jawab. Saya takut sekali salah jawab. Karena statusnya itu sudah mukson itu tadi. Statusnya itu mukson, yang ihson ya, yang dia muslim, akil, balik, merdeka dan pernah jima dengan pasangan asahnya.
Nah itu saya khawatir salah jawab begini, nggih. Nanti kita kan 2 minggu lagi ada kajian lagi ya, kajian sholat ya. Tolong nanti saya diingatkan ya Mbak moderatornya, saya harus menjawab pertanyaan ini. Saya belum bisa jawab yang ini, saya takut salah jawab. Karena kalau cuman cara taubatnya istighfar, itu benar, nanti istighfar mohon ampun, itu benar. Tapi hukum konsekuensi ininya, itu panjang nanti. Saya takut salah jawab dari 4 mazhab. Saya cuma hafalnya dari 1 mazhab. Nanti saya tanyakan guru saya dulu atau saya cari di kitab-kitab mazhab fikih yang lain. Ya begitu, ya. Saya minta maaf, belum bisa jawab yang ini. Saya takut salah. Yang ini belum bisa saya jawab. Oke, selanjutnya Mbak. Saya minta maaf. Ya. Nanti 2 minggu lagi ya, pas kajian sholat. Pas bab sholat, tolong saya tingkatkan Mbak moderator untuk jawab ini. Oke. Baik, monggo silakan pertanyaan selanjutnya, Mbak moderator. Baik. Baik Ustadz. Dari Konita Lahci, izin bertanya, bagaimana hukum jima jika dilakukan saat istri sudah bersih dari haid tapi belum mandi suci? Haram. Haram hukumnya. Baik si laki-laki ataupun si perempuan, hukumnya sama-sama berdosa, kecuali si wanita sudah nolak. Ojo yang aku durung adus, gitu ya. Tapi si laki-laki tetap masa, yang kena dosa si laki-laki. Tetap haram hukumnya. Jadi secara tadi di teks Al-Quran itu jelas harus dalam keadaan suci, harus sudah mandi. Ya gitu, ya, makanya Nyon Sewu kalau si belum mandi besar, saya kan tadi bolak-balik bilang lagi wanita bersegeralah mandi besar karena mandi besar Anda itu 2 itikadnya, maksudnya kewajiban Anda mandi besar itu 2. Yang pertama supaya Anda bisa segera sholat, yang kedua supaya jenengan itu bisa melayani suami. Nyon ya Pak Ustadz, ini kan urusan nafsu, ini pahala nih gede. Sekali lagi para wanita segeralah mandi supaya jenengan bisa melayani istri suami Anda, supaya suami Anda itu tidak mikir untuk menikah lagi. Ini saya minta maaf kalau bahasa saya. Jadi sekali lagi Ustaz hukumnya apa? Jadi kalau belum mandi besar hukumnya haram. Itu ingat ya, mandi besar kita dulu pernah belajar rukunnya mandi besar ada 3. Nomor 1 niat, nomor 2 membersihkan najisnya yang tempat yang keluar najis tadi, nomor 3 terkena seluruh tubuh. Jadi tidak perlu keramas, Mbak. Keramas itu cuma sunnah. Jadi sampai kesusu soalnya bojone ngenteni, ya wes, niat ya Allah saya niat mandi besar ya. Bukan, tidak perlu pakai niat ya nama itu guslan lillahi ta'ala, nggak perlu aku pakai itu juga nggak apa-apa, yang penting saya niat mandi besar langsung mandi, pokoknya ini sorry kalimat salah kalimat ya, habis niat terus membersihkan najisnya, setelah bersih mandi seluruh tubuh kena, nggak perlu keramas karena keramas itu sunnah. Jadi kalau jangan dikejar-kejar deadline karena suami Anda wis ngenteni, ya lakukan itu saja, itu sudah minimal. Ya sunnahnya kan pakai wangian, keramas itu sunnah, bukan rukun. Nggih, begitu nggih. Baik, baik. Silakan. Oh ini banyak ini yang tanya. Baik, silakan. Wow. Kok panjang ini? Silakan. Dari Desa Konoha atas nama Dery Usumaki mau bertanya, adakah jam baik melakukan hubungan jima dan jangka waktu berapa hari, Kak Ustadz? Ini ya. Iki sing kok terusan MC to everyone gitu ya. Jadi Anda nyopas pertanyaan ya, mungkin ya. Baik, Ustadz, apakah jam baik melakukan? Oke. Saya pernah melihat, jadi bukan jam hubungan baik ya. Bukan jam hubungan baik. Saya pernah melihat ada sebuah, ini bukan hadisnya Rasul, tapi anjuran para ulama itu baiknya itu dilakukan malam hari sebelum tidur atau bangun pagi. 2 ini bukan hadis Rasul. Sekali lagi, ini bukan hadis Rasul. Ini cuma anjuran dari para ulama dilakukan malam hari sebelum tidur atau pagi hari setelah bangun tidur. Jadi antara itu, ingat ya, ini bukan hadisnya Rasul. Ini cuma anjuran ulama. Jangka waktu berapa hari? Saya tidak bisa jawab karena saya tidak pernah menemukan ini, gitu ya. Yang saya temukan cuma itu toh. Di salah satu kalimatnya para ulama itu malam hari sebelum tidur atau pagi hari setelah bangun tidur. Itu nggih. Nah, baik, ada lagi. Semakin kesini makin serem pertanyaannya ya. Baik, Ustadz. Dari Elma Farisa. Assalamualaikum Ustadz.
Maaf mau tanya, untuk suami istri yang sedang jarak jauh, bagaimana ya untuk menyalurkan syahwatnya? Maaf, Betul. kadang ada seks video call, bagaimana ya hukumnya, Ustadz? Baik, Masya Allah. Nggih. Kalau dulu udah ada teman-teman bahas fikih pikiran itu udah ada. Karena dulu kan enggak benar. Tapi benar pertanyaan ini benar. Pak Ustadz, terus gimana hukumnya? Memang mereka hubungan jarak jauh. Setahun tuh belum tentu ketemu sama suaminya. Suaminya di Eropa, istrinya di Brasil. Ya. Karena satunya kerja gitu ya misalnya. Tapi mereka konsisten, Ustadz. Penuh setia, enggak selingkuh, penuh api gitu ya. Tapi mereka namanya manusia butuh apa namanya butuh pelampiasan. Maka bagaimana Pak Ustadz? Bolehkah nyuwun sewu, bolehkah melakukan yaitu tadi video call, maaf, video call seks tadi antara suami dan istri? Jawabannya boleh, karena itu dalam rangka membantu pemenuhan suami istri dengan syarat Anda memastikan video call itu tidak bisa tersebar kemana-mana. Syaratnya itu Anda memastikan tidak tersebar kemana-mana, tidak boleh direkam, pokoknya memastikan bahwa itu aman. Oke, begitu ya. Jadi boleh, kenapa ya? Namanya manusia kok. Itu suami istri halal sah. Boleh. Daripada saya minta maaf, daripada ketika Anda sudah menikah tapi Anda melampiaskan sendiri. Maksudnya gini, waktu suamiku di luar, di apa namanya, di Eropa, aku di Amerika, terus maaf, aku melampiaskan pada dengan cara sendiri. Itu lebih dimurkai, makruh hukumnya. Lebih baik telepon suaminya, telepon istrinya, ya itu tadi melakukan maaf video call seks, maaf kalau orang sopan, itu lebih baik karena si suami membantu si istri, begitu pula si istri membantu si suami dengan syarat sekali lagi ya, video call seks itu tidak diketahui oleh siapapun, Anda memastikan keamanannya, tidak ada rekamannya. Please. Bisa dipahami ya. Iki Baik. lapo MC ning goyang guyu ae yo. Udur rapi yo ngene iki angel, muka paham ini angel itu ya. Ya Ustadz, ini lagi kumpul sama teman-teman. Nah, pembahasannya itu kok makin menjurus gitu loh. Jadi, Sudah, ini ada anak-anak syariah di situ. oh enggak Ustadz, ini Oh, sama anak-anak teman-teman lain. ya, 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 ya. Baik, ada Baik. lagi teman-teman. Mungkin ada lagi yang bertanya teman-teman, Masih satu, lah ya, satu bisa tanya pertanyaan ke masih bisa. Satu pertanyaan masih cukup ini. Ada lagi? Baik. Saya minta maaf ya sebelum oh masih ada. masih ada Ustadz. Ya, Dari ya. Ini bagus ini pertanyaannya ini. kalau Ini misal bagus habis ini video pertanyaannya. call itu sampai klimaks tetap mandi wajib. Nah, ingat ya, hadas itu terjadi satu bertemunya dua kelamin itu tadi, atau tadi kalimat saya apa? Bahkan ketika dua kalimat itu tidak bertemu sekalipun, tapi kalau sudah keluar mani atau klimaks, tetap mandi wajib. Oke, meskipun tidak ketemu itu farji, tapi klimaks tetap mandi wajib. Saya minta maaf kalau bahasa saya kurang sopan. Saya minta maaf. Si laki-laki dan si perempuan bercumbu, tidak ketemu farjinya, tidak ketemu, bercumbu. Saya minta maaf. Kalau kalimat saya kurang sopan, saya minta maaf. Tapi ini biar dengan tahu fikihnya. Pak Ustadz, apa hukumnya seorang laki-laki menyusup pada istrinya? Boleh, tidak haram. Saya ulang lagi, boleh, tidak haram. Pak Ustadz, tapi kan saya sudah menemu hadis. Ketika seorang laki-laki menyusu apa namanya kepada istrinya itu akan menjadi mahram, kepada seorang laki-laki menyusu pada wanita itu akan menjadi mahram. Ingat, hadis itu bicara tentang bayi laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun. Nah ini tuh bukan bayi laki-laki, ini bayi gerang ya, bayi besar. Jadi hadis itu tidak berlaku sehingga nyuwun sewu, sehingga Pak Ustadz, apakah ketika seorang suami menyusu kepada istrinya haram? Enggak, itu boleh. Itu termasuk dalam mulaba'ah, itu termasuk dalam pertumbuhan. Nah, ketika nyuwun sewu, ketika seorang suami itu melakukan itu tadi, menyusu kepada istrinya, enggak ketemu farjinya itu, tapi ternyata dua-duanya terjadi klimaks, mandi besar. Atau si suami dan istri tadi video call seks terus terjadi klimaks, mandi besar. Ustadz mandi besarnya pakai video call. Yang borek kok baleni ngono meneh yo. Ket mau video call tok ae dibantu, tapi intinya mandi besar. Begitu ya, bisa dipahami nggih. Baik, Pak Moderator, ini Mbak Moderatornya sudah koleng ini. Mbak Moderatornya koleng nih sebenarnya. Oke Ustadz, agak oleng sedikit. Ya, ya, baik.
Baik teman-teman yang dirahmati Allah, ini saya rasa sudah dekat waktu dengan maghrib, gitu ya. Insya Allah, semoga ini jadi pelajaran buat kita semua, apa-apa saja yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh. Nanti ini masih belum selesai teman-teman, ini masih banyak ya, tapi nggak akan selesai kalau saya selesaikan hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di bab pertemuan kita selanjutnya. Kayaknya Ramadan nggak mungkin bahas ini ya. Nanti setelah Ramadan kita lanjutkan istilahnya. Pada saat Ramadan nanti kita pasti bahas tentang yang berhubungan dengan Ramadan. Tapi semoga ini jadi pengetahuan ilmu buat kita, buat yang belum nikah supaya termotivasi ketika menikah jadi lebih baik, buat yang sudah menikah biar tahu apa saja amalan-amalan sunnah ketika jima dan apa-apa saja yang terlarang ketika jima. Semoga ini jadi jadi ilmu buat kita semuanya. Sekali lagi saya ulang biar dengan bersemangat belajar ilmu Islam. Bagi yang mau tahu ilmunya, tidak usah beli Kama Sutra, ya, karena itu bukan buku, bukan belajar dari Islam. Ya, dengan cari aja judulnya Fathul Hisar atau Qurratul Uyun. Cari di Android, cari di iPhone, itu ada. Ya, sebelum nikah macam-macam ya, kakak tuh, ya, ini buat yang sudah menikah saja. Silakan download di situ. Sudah ada terjemah Indonesianya. Ya, gitu, nggih. Saya minta maaf kalau misalnya tadi ada keterlambatan dan ya karena berbagai macam sebab cemplung banyu ya, dan semua alatan elektronik saya cemplung banyu, termasuk ini tadi cemplung banyu, alhamdulillah masih bisa berjalan. Nggih. Saya mohon maaf kalau tadi ada keterlambatan dan saya minta maaf kalau ada bahasa saya yang kurang sopan, menyakiti dengan semua atau bahasanya terlalu kasar, terlalu vulgar. Saya minta maaf sekali. Kalau ada yang benar berasal dari Allah, kalau ada yang salah berasal dari saya. Saya tutup. Kita ucapkan istighfar satu kali, astagfirullahaladzim, alhamdulillah satu kali, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat ya teman-teman, ini sudah Sya'ban, yang punya hutang puasa segera dibayar hutang puasanya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ustadz berbagi ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua, nggih. Dan saya selaku MC mohon maaf sekali lagi atas perilaku dan lisan saya, dan sampai ketemu lagi di kajian on-nya Syariat Sidoarjo bulan depan tentang kajian fikih sholat dan fikih nikah. Dan insya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.